Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Zakaria, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 001 Balikpapan Barat. Pada video kita kali ini, kita akan membahas filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang menjadi panutan sekaligus inspirasi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pertama, gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran atau onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah kegiatan memberi ilmu atau faedah atau kecakapan hidup secara lahir dan batin. Segala usaha kita dalam rangka memberikan pengetahuan baru atau faedah kepada anak didik kita, baik itu berupa pengetahuan seperti menghitung, membaca, atau keterampilan-keterampilan yang lain, maka itu adalah bagian dari pengajaran. Sedangkan pendidikan atau yang disebut dengan opvoeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sehingga keseluruhan proses kita memberikan faedah dan memberikan tuntunan terhadap anak untuk bisa mengembangkan kodratnya adalah pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat dalam diri anak sehingga anak bukanlah tabula rasa, karena anak bukanlah kertas kosong, namun ia membawa kodrat dari Sang Pencipta. Ada berbagai teori yang menyebutkan sebagian bahwa anak seperti kertas kosong. Ada pula teori yang menyebutkan bahwa anak ibarat kertas yang sudah penuh karena semua tingkah laku ditetapkan oleh kodratnya dari Sang Pencipta. Namun, ada pula teori yang menyatakan bahwa seorang anak memiliki tulisan yang penuh namun masih buram. Maka, pendidikan berperan sebagai penuntun yang menebalkan laku. Dari setiap tulisan-tulisan yang ada dalam kodrat anak, ada kodrat yang bernilai jahat, ada pula kodrat yang bernilai baik. Maka, fungsi dari pendidikan adalah menebalkan laku yang baik dan membiarkan tetap buram laku yang jahat. Pendidik laksana petani yang menanam jagung. Ia menyiapkan lahan, ia memupuk untuk tumbuh kembang kodrat alami dari sang jagung. Namun, ia tidak merubah genetik dan kodrat alamiah dari jagung tersebut. Tumbuh kembang dan berbuahnya jagung itu akan terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh petani meskipun ia tetaplah jagung. Untuk mendidik, maka dibutuhkan alat pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, alat pendidikan yang pertama adalah memberi contoh, verbal.
Sebagaimana yang kita ketahui, anak adalah peniru yang ulung. Apapun yang dilakukan oleh sang guru, maka anak dengan mudah akan meniru apa yang dilakukan oleh sang guru. Begitu pula ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak dalam rangka menebalkan keterampilan mereka, maka alat yang pertama kita harus memberikan contoh. Yang kedua adalah pembiasaan. Ketika sudah memberikan contoh, maka agar supaya laku yang kita ajarkan kepada anak itu menjadi sebuah keterampilan yang melekat, maka dibutuhkan pembiasaan atau dalam bahasa Jawa disebut pakulinan. Kebiasaan-kebiasaan ini berasal dari sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, maka akan terbiasa. Iso korno kulino dalam bahasa Jawa, yang artinya orang akan bisa karena terbiasa. Yang ketiga adalah pengajaran. Dalam bahasa Jawa disebut ulangan atau uruk. Kita mengajarkan sesuatu kepada anak tentang pengetahuan, tentang sesuatu yang belum mereka ketahui, meskipun tidak semuanya harus kita contohkan. Dan yang keempat adalah perintah yang berupa paksaan dan hukuman. Anak dikenalkan dengan sebuah aturan yang di situ terdapat perintah yang bersifat memaksa dan juga diberikan konsekuensi hukuman ketika ia melanggar sebuah perintah. Hal ini digunakan agar supaya anak-anak memahami aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, sehingga terjadilah ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kelima adalah tindakan, laku. Sesuatu yang sudah kita ajari, sesuatu yang sudah kita contohkan dan kita biasakan, maka kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam adalah pengalaman lahir dan batin. Ngelakoni, ngeroso. Ketika sudah melakukan dan merasakan bagaimana sensasi respon dari diri kita ketika melakukan sesuatu, maka disitulah akan timbul rasa bahwa oh, yang seperti ini baik dan saya nyaman melakukannya. Oh, yang seperti ini tidak baik, oleh karena itu saya mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Maka pengalaman lahir dan batin inilah yang nanti akan menentukan melekatnya laku dari anak-anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara berpikir dan menyampaikan sebuah teori tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pengajaran dan pendidikan dalam menuntun laku disesuaikan dengan kodrat alam si anak, di mana ia tumbuh dan berkembang menjadi bagian masyarakat. Pendidikan tidak bisa dipukul rata, terutama di Indonesia yang memiliki keanekaragaman pulau, keanekaragaman budaya, keanekaragaman kontur alam. Ada anak-anak kita yang tinggal di tepi pantai. Ada anak-anak kita yang tinggal di gunung, bahkan tinggal di hutan dan juga perkotaan. Maka, pengajaran dan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan kodrat alam di mana anak itu berkembang. Maka, boleh jadi pendidikan untuk anak-anak pesisir berbeda dengan pendidikan untuk anak-anak gunung. Begitu pula pengajaran dan keterampilan yang diberikan kepada anak-anak di perkotaan berbeda dengan yang ada di pedesaan.
Kodrat alam yang berbeda inilah menuntut pendidik menyesuaikan faedah atau tuntunan yang diberikan kepada siswanya. Yang berikutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah masa atau waktu di mana anak itu hidup. Sehingga pendidikan yang diberikan senantiasa berkembang menyesuaikan perubahan zaman. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Cara dulu kita dididik 20 tahun yang lalu, ketika itu masih kita terapkan untuk mendidik anak-anak, hari ini maka itu tidak akan relevan. Dan boleh jadi tidak akan diminati oleh anak. Oleh sebab itu, cara mendidik, cara mengajar, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan juga kodrat alam. Yang berikutnya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan hendaklah menghamba kepada anak. Segala syarat dalam pendidikan, baik sarana, strategi, sistem pendidikan, harus berpusat pada siswa agar mereka memiliki rasa, karsa, dan cipta yang mengantarkan mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin. Maka setiap yang kita desain dalam pembelajaran, dalam pendidikan harus berpusat kepada anak. Bagaimana menumbuhkan kreativitas anak, bagaimana membuat anak-anak itu bisa berpikir kritis, dan bagaimana anak-anak bisa bahagia dengan pengajaran dan pendidikan yang kita sajikan. Yang berikutnya adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti adalah semua yang keluar dari anak bagian dari hasil pendidikan. Pendidikan budi pekerti harus menggunakan syarat-syarat yang sesuai dengan ruh kebangsaan, menuju ke arah keluhuran dan kesucian hidup, baik batin, serta ketertiban dan kedamaian hidup yang lahir. Maka, budi pekerti adalah bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti atau disebut dengan akhlak perilaku manusia itu akan tercipta karena pengetahuannya, kemudian muncul karena kebiasaan perilakunya, lalu akan tergambar dalam setiap produk psikomotoriknya, baik itu lisan maupun keterampilan organ yang lain. Oleh karena itu, peran seorang pendidik adalah sebagaimana sering dituliskan dalam buku, banner, bahkan terpampang di depan sekolah, kalimat yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan ia menjadi teladan, di tengah ia menjadi pemrakarsa, dan di belakang ia menjadi pendorong. Fungsi pendidik ia menjadi sebuah role model bagi setiap siswanya, menjadi teladan. Maka untuk itu pendidik harus memiliki laku yang baik, karena laku dari seorang pendidik ikut pula menebalkan laku dari anak-anaknya. Ketika dia di tengah, maka dia menjadi pemrakarsa. Ia menjadi teman untuk berdiskusi, teman untuk berbagi cerita, berbagi ide dengan anak-anak didiknya. Dan di belakang, ia menjadi pendorong, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak didiknya untuk senantiasa memiliki budi pekerti yang mampu mengantarkan ia mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian
filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan dan bagaimana kita menggerakkan sebagai pemimpin pendidikan. Terima kasih. Saya Afif Zakaria, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN 001 Balikpapan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.